Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nafuza, NPM 1834020207. Di sini saya akan menjelaskan analisis pengaruh SDA terhadap SDM. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan sebuah dari organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan pada hakikatnya. SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Contoh, pegawai, buruh, karyawan, pekerja, dan pekerja lainnya, dan penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Dan di sini saya akan menjelaskan SDM itu apa. SDM itu adalah suatu yang sangat penting, bahkan tidak dilepaskan sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Dan di sini saya juga menjelaskan apakah itu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah suatu yang berasal dari alam, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan sumber daya alam ekonomis contohnya seperti emas, perak, minyak bumi, batu, dan timah. Dan sumber daya non ekonomis contohnya sinar matahari, udara, dan air. Dan di sini ada juga hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam. Di dalam kehidupan antara manusia dengan SDA senantiasa berhubungan. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya. Hubungan tersebut memberikan beban terhadap SDA, sehingga daya dukungannya lama-kelamaan berada pada ambang atas adanya beban daya dukungan terhadap SDA akibat pertumbuhan pendudukan antara lainnya. Dapat diperingati dengan meningkatnya teknologi. Meskipun demikian juga perlu diingat bahwa berbangga teknologi di sisi lain juga memberikan tekanan terhadap SDA. Dan di sini juga saya menyebutkan contoh-contoh pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong setiap bangsa untuk meningkatkan kemakmuran lewat peningkatan produksi, baik peningkatan bahan makanan atau industri. Peningkatan produksi makan dilakukan dengan intensifikasi tanah pertanian dan intensifikasi dengan jalan membuka tanah pertanian baru. Mengenai kebijaksanaan intensifikasi dikembangkan bukan dengan memakai produk buatan bibit unggul dan penggunaan obat pemberantas hama, penyakit, perairan yang cukup, dan lain kebijaksanaan. Tetapi keberhasilan tersebut tidak jarang harus dibayar mahal dengan merusaknya ekosistem alam. Mengenai peningkatan industri dapat juga menimbulkan polusi baik udara maupun selain berdampak positif. Dari pembahasan yang di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu cara pembinaan sumber daya manusia berhubungan dengan pelestarian sumber daya alam adalah melalui pendidikan, yaitu melalui pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup baik secara formal maupun informal. Dalam pendidikan kependudukan dalam lingkungan hidup perlu adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat, mengkaji cara penyampaian kepada anak didik, peserta didik lebih dalam mendekatkan informasi sehingga masyarakat betul-betul mengerti akan pengertiannya SDA, manfaat bagi kehidupan manusia, serta akibat yang akan menimpa pada diri manusia jika terjadi kekurangan akan SDA. Adanya pembinaan secara terhadap sumber daya manusia. Hubungan dengan pelestarian sumber daya alam secara baik terpadu antara jalur pendidikan formal dan non formal, maka dapat dari sumber daya alam dapat
dimanfaatkan seefektif mungkin sehingga generasi datang tetap dapat menikmatinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reset ni ya, Nan. Kalau lagi rekam